Saya dari Setikes Muhammad Ifrun Sewu akan mendemonstrasikan tentang ronde keperawatan. Ronde keperawatan adalah suatu kegiatan untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang dilakukan oleh perawat dengan melibatkan pasien untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat primer dan atau konsuler kepala ruangan, perawat pelaksana serta seluruh anggota tim. Tujuan umum ronde keperawatan menyelesaikan masalah klien melalui pendekatan kritis. Tujuan khusus ronde keperawatan yang pertama, menumbuhkan cara berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menganalisa masalah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan validasi data klien. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menentukan diagnosa keperawatan. Yang kelima, memodifikasi intervensi keperawatan. Yang keenam, menentukan tindakan keperawatan yang sesuai dengan kondisi klien. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan dan menilai hasil kerja. Karakteristik ronde keperawatan mempunyai beberapa karakter. Yang pertama, klien dilibatkan secara langsung. Yang kedua, klien merupakan fokus kegiatan. Yang ketiga, perawat asosiat, perawat primer, dan konsuler melakukan diskusi bersama. Yang keenam, konsuler memfasilitas kreativitas. Yang ketujuh, konsuler membantu mengembangkan kemampuan perawat asosiat primer untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Selanjutnya, selamat menyaksikan hasil kelompok dari kami. Salam. Baik Pak, saya datang ke ruangan Anda untuk melaporkan kepada Anda sebagai kepala ruangan, yaitu pasien yang bernama Nyonya Fitri Aningsih di ruangan mawar dengan diagnosa medis yaitu dispepsia, sudah 5 hari dirawat, tidak ada tanda-tanda perkembangan yang positif. Saya naik ke sini yaitu untuk melapor kepada Bapak. Saya akan melakukan ronde keperawatan kepada Nyonya Fitri. Bagaimana Pak? Apakah Bapak setuju? Ya, setuju, tapi coba saya lihat terlebih dahulu. Ini ronde keperawatan akan dilakukan pada Nyonya Fitri Aningsih. Iya. Di ruangan mawar. Nyonya Fitri Aningsih ini dengan diagnosa dispepsia. Dari saya melihat data-data ini, Nyonya Fitri Aningsih memang belum mengalami perkembangan yang signifikan dari pertama kali dirawat. Apakah Bapak sudah menyiapkan rencana untuk melakukan ronde keperawatan tersebut? Baik Pak, kemarin saya sudah berdiskusi dengan tim, yaitu bahwa ronde ini akan dilakukan kepada Nyonya Fitri yaitu besok pukul jam 10. Jadi nanti hari ini saya akan melakukan info konsen terlebih dahulu, minta persetujuan kepada pasien dan pihak keluarga. Bagaimana Pak menurut Anda Pak? Baik, saya setuju Bapak bisa melakukan ronde keperawatan. Jadi Bapak harus melakukan info konsen dulu atau meminta persetujuan kepada keluarga dan pasien apakah Bapak bisa melakukan ronde keperawatan tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini dengan Nyonya Fitri? Iya. Dan Ibu Ayu? Ibu Mera ya? Baik Ibu. Bagaimana Bu keadaannya Bu? Masih nyeri. Masih nyeri ya Bu? Baik Ibu, saya perawat Agus. Saya yang berdinas pada pagi hari ini. Tujuan saya ke sini yaitu untuk meminta persetujuan kepada Nyonya Fitri dan
pihak keluarga yaitu Ibu Ayu, saya akan melakukan ronde keperawatan terhadap Nyonya Fitri. Bagaimana Bu? Apakah Ibu setuju? Bersedia? Bersedia. Tapi mau nanya ronde itu. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan ronde itu yaitu suatu kegiatan tindakan keperawatan untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi oleh Nyonya Fitri, masalah-masalah keperawatan yang akan melibatkan pihak keluarga. Ronde itu akan dilakukan yaitu besok pukul jam 10. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, Ibu bisa menandatangani surat persetujuan ini. Sebelum Ibu menandatangani, Ibu bisa baca terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas persetujuan untuk melakukan ronde keperawatan terhadap Nyonya Fitri. Baik, nanti saya akan memanggil perawat untuk memeriksa keadaan Ibu kembali. Nanti ada perawat yang datang untuk memeriksa keadaan Ibu kembali, Bu. Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di ruangan ini. Baik, sesuai diskusi kita kemarin, yaitu hari ini kita akan melakukan pemeriksaan kembali kepada Nyonya Fitri Aningsih yang berada di ruangan mawar dengan diagnosa medis yaitu dispepsia. Saya akan mendelegasikan kepada perawat Desi dan Olim dan Ayu untuk memeriksa kembali pasien yang bernama Fitri Aningsih. Bagaimana? Apakah Anda setuju? Setuju. Baik, saya minta tindakan ini dilakukan pada hari ini dan sekarang. Ini bisa dibawa tulisnya. Assalamualaikum Bu. Benar-benar keluarga Ibu Fitri. Bu, kami perawat yang sedang jaga yang tadi ditugaskan oleh ketua tim untuk memeriksa kembali keadaan keluarga Ibu. Apakah Ibu izinkan? Ya Bu, bagus ya Bu. Bagaimana keadaan Mbak? Oh, masih sakit. Suster. Di sini kami akan melakukan pemeriksaan kembali ya Mbak. Maaf ya Bu. Udah ya Bu. Sekarang darah Ibu normal. 100/90. Yang kalau suhu badannya 37,8 Ibu, apakah Ibu masih mual? Masih nyerinya masih dirasakan Ibu? Iya. Makannya gimana? Habis terus tidak? Ya makannya kadang habis, kadang enggak. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Ya. Ibu silakan istirahat dan kami akan kembali ke ruangan ya Bu. Ya. Makasih ya suster. Ya. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Untuk hasilnya nanti ketua timnya akan menjelaskan kepada Ibu. Makasih suster. Ya, permisi Bu.
Baiklah Pak, kami di sini telah selesai melakukan pemeriksaan pada Nyonya Fitri dan didapatkan hasil suhunya 37,8 derajat Celcius, tekanan darahnya 100/90, RR-nya 26 kali per menit, nadinya 80 kali per menit. Klien masih mengalami mual, muntah, nyeri pada bagian ulu hati, dan klien tampak lemas. Nafsu makan klien belum stabil. Pada saat makan, klien masih mengalami mual. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang sudah melakukan pemeriksaan ulang kepada Nina Fitri. Baik, coba kita akan memeriksa kembali. Baik, kita menuju ke ruangannya. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana Bu, tadi sudah diperiksa oleh perawat Desi, perawat Ayu, dan perawat Karim? Sudah. Baik Ibu, tadi sudah diperiksa oleh perawat. Tadi didapat yaitu suhu Ibu masih tinggi Ibu, tekanan darah juga Ibu normal, RR 26, nadi 80. Ibu masih merasa mual Bu? Iya. Masih nyeri Bu? Masih. Baik Ibu, besok kita akan melakukan ronde keperawatan terhadap Ibu. Waktunya pukul 9. Nanti saya akan mengajak keluarga Ibu untuk melakukan diskusi di ruangan perawat. Bagaimana Bu? Ibu besok bisa datang pukul 9 ke ruangan perawat Bu? Ada waktu kan Bu? Baik Ibu, besok Ibu datang pukul 9 ke ruangan perawat ya Bu, untuk mendiskusikan tentang ronde keperawatan yang akan dilakukan terhadap keluarga Ibu. Baik Bu, cukup sekian. Saya akan kembali ke ruangan perawat dengan perawat yang tadi memeriksa keluarga Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai kontrak kita kemarin, kita akan melakukan diskusi pada pagi hari ini tentang ronde keperawatan yang kita laksanakan kepada Nyonya Fitri Aningsih. Di sini sudah berkumpul di ruangan ini ada ketua tim nanti yang akan menjelaskan tentang ronde keperawatan tersebut kepada semua anggota yang ada di sini. Baik, kepada ketua tim saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Yasir sebagai kepala ruangan. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan keadaan pasien Nyonya Fitri, yaitu sudah 5 hari dirawat, tidak ada tanda-tanda menunjukkan perkembangan yang positif. Jadi kami kemarin sudah berdiskusi kepada anggota tim untuk melakukan ronde keperawatan pada hari ini, yaitu nanti pukul 10. Di sini kemarin sudah dilakukan pemeriksaan ulang oleh perawat primer, yaitu perawat Holim, Ayu, dan perawat Desi. Kemarin sudah dilakukan pengajian ulang dan didapat data-data. Di sini perawat bertiga ini yang akan menjelaskan tindakan intervensi yang akan dilakukan di ronde keperawatan. Kepada perawat Holim, Ayu, dan Desi, saya persilakan untuk menjelaskan. Baiklah, saya akan memberitahukan kalau yang fase pertama itu nyeri akut berhubungan dengan faktor-faktor biologis, dan intervensinya itu kaji skala nyeri dan ajarkan teknik relaksasi dalam, napas dalam saat nyeri muncul ya. Terus berikan penkes tentang penyebab nyeri dan berkolaborasi dengan dokter pemberian obat analgesik. Itu yang di anamnesa pertama. Baik, di anamnesa kedua, resiko nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan intek. Intervensi yang harus dilakukan: observasi status nutrisi, sajikan makanan selagi hangat, beri penkes diet atau makan, kolaborasi dengan ahli gizi pemberian diet. Baik, untuk diagnosa yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Intervensinya yaitu kaji kemampuan klien dalam beraktivitas, ubah posisi dengan sering,
beri motivasi klien dan keluarga untuk melakukan aktivitas ringan, kolaborasi dengan keluarga dalam latihan aktivitas. Mungkin itu diagnosa dan intervensi yang akan kami lakukan nanti pada saat melakukan ronde keperawatan. Baik, demikian tadi tindakan intervensi yang akan dilakukan oleh tim ronde keperawatan. Saya kembalikan kepada kepala ruangan. Baik, itu tadi sudah dijelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada Nyonya Fitri. Sekarang saya persilakan kepada perawat konselor untuk menjelaskan masalah apa yang sedang dihadapi oleh Nyonya Fitri kepada keluarga pasien. Silakan. Baik Bu, pada pasien Fitri Aningsi itu mengalami dispepsia. Dispepsia itu sendiri yaitu di mana pasien mengalami rasa nyeri atau rasa tidak nyaman pada bagian perut atas ya Bu. Rasa tidak nyaman ini biasanya muncul setelah makan, dikarenakan pada pasien makannya tidak dikunyah secara halus ya Bu. Bisa juga dikarenakan makan yang terlalu terburu-buru. Gejala umumnya biasanya Bu, nyeri pada ulu hati, mual, kemudian rasa perut penuh, kemudian yaitu perut mengalami kembung. Perlu kita ketahui Bu, pada penyakit dispepsia ini bisa berangsur lama. Maka dari itu pada pasien Fitri Aningsi dianjurkan buat makanan yang lembek-lembek ya Bu. Apakah Ibu mengerti? Baik, itu tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Lia selaku perawat konselor. Bagaimana Ibu? Apakah sudah mengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Silakan. Sudah. Nah, baik. Diskusi ini sudah kita laksanakan. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu selaku Ibu Ayu selaku keluarga dari Ibu Fitri. Diskusi ini sudah cukup sampai di sini. Kita tutup diskusi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Ibu, di sini kami akan melakukan implementasi dari apa yang sudah diintervensikan pada saat diskusi tadi ya Bu. Apakah Ibu mengizinkan? Bisa Bu. Ibu, apa Ibu masih mau ya Bu? Masih suster. Ibu nanti kalau pada saat Ibu nyeri, Ibu bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam, yaitu caranya dengan Ibu bisa bertarik nafas, lalu Ibu hembuskan pelan-pelan melalui mulut ya Bu. Iya suster. Untuk Ibu masih mual, Iya masih. Ibu bisa kalau makan, Ibu bisa makan makanan yang lembek dulu ya Bu. Iya suster. Terus bisa makan dengan makanan yang masih hangat. Makan sedikit tapi sering ya Bu. Ibu masih susah bergerak atau sudah bisa melakukan aktivitas secara mandiri? Masih susah buat bergerak suster. Baiklah, kalau Ibu masih susah bergerak, Ibu perlahan bisa melakukan latihan ya Bu. Ibu bisa bergerak miring kanan atau miring kiri, atau Ibu bisa melakukan aktivitas sendiri mandiri ya Bu. Iya suster. Baiklah Bu, kami rasa cukup. Ibu sekarang bisa istirahat dan saya akan kembali ke ruangan perawat ya Bu. Iya suster. Makasih ya suster. Ibu sudah cukup ya Bu? Iya. Permisi Bu. Makasih suster. Ya. Demikianlah hasil demonstrasi dari ronde keperawatan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.